Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam rekan-rekan semua. Perkenalkan nama saya Akil Putra Nurizal dengan NIM 43122011154 dari program studi Teknologi Rekayasa Multimedia. Pada kesempatan kali ini saya akan menemukan aplikasi yang telah saya rancang dengan judul perancangan aplikasi e-learning mobile berbasis Flutter dengan mode offline untuk kawasan terbatas internet. Berikut adalah demonstrasi dari fungsi dan fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi ini. Mari kita simak bersama. Sebelum kita masuk ke dalam aplikasi EduLearn, saya akan memastikan terlebih dahulu bahwa perangkat yang saya gunakan saat ini dalam kondisi tidak terhubung ke jaringan internet. Seperti yang terlihat di layar, koneksi Wi-Fi maupun data seluler pada perangkat ini berada dalam kondisi non aktif. Melalui mekanisme penyimpanan lokal yang dirancang pada aplikasi ini, materi serta data pembelajaran yang telah tersinkronisasi dapat diakses dan digunakan meskipun tanpa adanya koneksi internet. Sekarang, mari kita buka aplikasinya. Saat aplikasi pertama kali dijalankan dengan menampilkan logo dan identitas aplikasi EduLearn atau yang bisa kita sebutkan halaman splash screen. Nah, setelah itu, sistem akan menampilkan halaman onboarding yang hanya muncul satu kali saat aplikasi pertama kali dibuka setelah instalasi. Halaman ini berisi pengenalan singkat mengenai fitur dan manfaat utama aplikasi. Setelah pengguna menyelesaikan onboarding, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman pengisian profil untuk memilih avatar dan memasukkan nama pengguna sebelum menggunakan aplikasi. Selanjutnya, pengguna akan diarahkan ke halaman beranda. Halaman ini menampilkan informasi profil pengguna, jumlah strik harian belajar, kategori kursus, serta daftar khusus yang tersedia. Dan pada bagian bawah halaman terdapat button navigation bar yang digunakan untuk mengakses halaman beranda, jelajahi, belajar, dan profil. Dan selanjutnya kita akan ke halaman jelajahi. Nah, pada halaman ini digunakan untuk menampilkan seluruh kursus yang tersedia, serta memudahkan pengguna dalam menemukan kursus yang diinginkan. Pada bagian atas terdapat fitur pencarian dapat digunakan untuk mencari kursus berdasarkan kata kunci tertentu. Selain itu, tersedia juga fitur kategori yang memungkinkan pengguna memilih sesuai kategori yang dipilih. Di sini pengguna dapat memilih kursus mana yang ingin dipelajari. Oke, setelah pengguna memilih kursus yang dipelajari, akan memunculkan halaman detail kursusnya. Pada halaman ini menampilkan informasi lengkap mengenai kursus yang dipilih, seperti kategori, nama kursus, deskripsi singkat, serta jumlah materi yang tersedia. Selain itu, halaman ini juga menampilkan daftar materi kursus beserta status aksesnya. Sistem menerapkan mekanisme soft lock sehingga materi hanya dapat dibuka secara beruntun setelah materi sebelumnya diselesaikan. Nah, di sini bisa langsung saja kita klik isi materinya. Nah, pada halaman ini digunakan untuk menampilkan konten pembelajaran yang dapat dibaca secara offline oleh pengguna. Sistem menerapkan validasi scroll sehingga tombol tanda selesai hanya dapat digunakan setelah pengguna membaca sebagian besar isi materi. Setelah materi ditandai selesai, sistem akan memperbarui progres pembelajaran dan membuka materi berikutnya sesuai mekanisme soft lock yang diterapkan. Di sini juga pengguna dapat membookmark materi yang ingin dia baca kembali. Oke. Selain materi teks, di sini juga terdapat materi PDF yang dapat dibaca oleh pengguna secara offline juga. Nah, dengan sistem yang sama, dengan scroll sampai ke halaman terakhir, baru bisa pengguna mengklik tanda selesai di buttonnya. Oke. Setelah pengguna membaca semua materi pada kursus tersebut, akan ada kuis di sini. Nah, kita klik kuisnya. Pada halaman ini digunakan untuk menguji pemahaman pengguna setelah mempelajari materi pada suatu kursus. Kuis disajikan dalam bentuk soal pilihan ganda yang harus dijawab oleh pengguna. Oke, kita di sini bisa membaca terlebih dahulu soalnya apa dan memilih jawabannya. Oke.
Setiap jawaban yang dipilih, baik benar maupun salah, akan menampilkan penjelasan singkat untuk membantu pengguna memahami materi dan mengetahui alasan dari jawaban yang benar. Oke, ketika sudah menjawab, dia akan ke selanjutnya. Oke. Nah, walaupun dia salah, dia akan tetap menampilkan penjelasannya untuk kenapa itu jawabannya bisa benar. Oke. Setelah seluruh soal dijawab, sistem akan menghitung nilai secara otomatis dan menentukan status kelulusan berdasarkan nilai yang diperoleh. Apabila pengguna memperoleh nilai sesuai kriteria kelulusan yang ditetapkan, maka kuis akan ditandai selesai dan progres akan diperbarui secara otomatis. Nah, karena kita telah menyelesaikan seluruh isi dari kursus tersebut, kita berhasil menyelesaikan kursus yang berjudul Digital Marketing Dasar. Selanjutnya di sini terdapat halaman belajar. Halaman ini digunakan untuk membantu pengguna mengelola dan memantau aktivitas pembelajarannya. Halaman belajarku terdiri dari 3 menu, yaitu berlangsung, selesai, dan bookmark. Menu berlangsung ini akan menampilkan daftar kursus yang sedang kita pelajari, beserta progres penyelesaiannya. Seperti contoh, kita baca dulu satu materi, dan akan muncul pada menu berlangsung. Selanjutnya ada menu selesai yang akan menampilkan kursus yang telah diselesaikan oleh pengguna dengan progres mencapai 100%. Sementara itu, menu bookmark menampilkan daftar materi yang telah disimpan oleh pengguna sehingga dapat diakses kembali dengan lebih cepat. Nah, selain itu, pengguna juga dapat menghapus bookmarknya. Dengan ada ketiga menu tersebut, pengguna dapat mengelola proses belajar serta mengakses kursus dan materi yang diperlukan dengan lebih mudah. Selanjutnya kita ke halaman profil. Nah, pada halaman ini digunakan untuk menampilkan informasi profil serta sebagai berbagai fitur pendukung pembelajaran. Pada bagian atas terdapat informasi profil pengguna yang dapat diubah melalui fitur edit profile. Nah, kita contohin, kita bakal ubah avatarnya dan kita akan ubah namanya juga. Oke, avatar dan nama pengguna sudah berubah. Selanjutnya yaitu halaman ini juga menampilkan ringkasan aktivitas pembelajaran pengguna seperti jumlah kursus yang sedang dipelajari, jumlah kursus yang telah diselesaikan, dan strik harian belajar. Dan di bawah sini terdapat beberapa menu seperti statistik belajar, bookmark saya, riwayat belajar, dan bantuan FAQ. Nah, pada bantuan FAQ ini akan berisi kumpulan pertanyaan yang sering diajukan beserta panduan penggunaan aplikasi untuk membantu pengguna dalam memahami fitur-fitur yang tersedia. Selain itu, yang terakhir yaitu ada halaman statistik belajar. Pada halaman ini digunakan untuk menampilkan ringkasan aktivitas belajar pengguna selama menggunakan aplikasi. Pada halaman ini ditampilkan informasi strik belajar, materi yang diselesaikan, kursus yang diselesaikan, dan rata-rata kuis yang telah kita kerjakan. Pada halaman statistik ini juga akan menampilkan grafik aktivitas belajar selama 7 hari terakhir dan kalender aktivitas selama 30 hari terakhir yang digunakan untuk memantau konsistensi belajar pengguna. Dengan adanya informasi ini, pengguna dapat melihat perkembangan dan kebiasaan belajarnya secara lebih terstruktur. Oke, baik. Demikian demonstrasi dari perancangan aplikasi e-learning berbasis Flutter ini. Harapannya sistem dengan mode offline ini dapat membantu mempermudah akses pendidikan di wilayah yang memiliki keterbatasan internet. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.